Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya? Baik, Pak. Baik. Walaupun di tengah hujan gini, tambah pandemi, dingin-dingin, ini ada yang rumahnya kebanjiran, semoga banjirnya tidak tinggi dan tidak terlalu dalam. Ini anak-anak yang jadi satu tempat, tolong masker tetap digunakan selama pembelajaran kita. Ya, silakan pimpin doa dulu Reno sebelum kita memulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, kalian bisa menerima apa yang saya sampaikan dan menjadi catatan kebaikan dan semoga juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Hari ini sudah tahu ya, kita belajar materi tentang fungsi aljabariyah. Oke. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari turunan dan diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa yang pertama menentukan turunan fungsi menggunakan konsep limit. Yang kedua, kalian bisa menentukan turunan fungsi bentuk konstanta menggunakan konsep limit juga. Yang C, fungsinya berbentuk BX. Yang keempat, kita bisa menentukan turunan fungsi bentuk X pangkat N. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan dari permasalahan matematika yang diberikan. Fungsinya nanti akan saya buat dalam bentuk akar. Nah, di sini yang sudah kalian download harusnya juga sudah kalian pelajari ya. Nanti di Google Form itu kita evaluasi. Evaluasi nanti di akhir pembelajaran. Setelah saya tutup pembelajaran, saya kasih waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, sesuai dengan tujuan tadi, kita akan membuktikan rumus turunan gitu ya. Bentuk turunan fungsi itu menggunakan limit. Berarti kalian harus ingat lagi nih limit. Ada yang masih ingat tentang limit? Lupa, Pak. Lupa. Ada yang ingat ini? Kalau lupa limit kayak apa? Kalau dengan begini jadi ingat limit kali. Nggak apa-apa, lupa. Nanti semoga setelah ini ingat kembali. Jadi, kalau ada sebuah limit gitu ya, limit K untuk X mendekati C, hasilnya adalah K. K itu adalah konstanta. Yang kedua, yang dibaca adalah limit X untuk X mendekati C, hasilnya adalah C. Nah, seperti itu cara membacanya. Kalau yang ketiga, ini gabungan antara konstanta dengan fungsinya. Siapkan LKPD-nya masing-masing. Fokus ke LKPD-nya masing-masing. Sudah dilihat LKPD-nya semua? Sudah, Pak. Oke. Tapi sebelum kalian masuk LKPD dan kalian mengisinya, ada satu case yang itu akan kita bahas bersama. Nah, jadi akan menentukan konsep limit, akan saya pandu. Nah, ini pertanyaannya simpel banget ini. Pernahkah kalian perhatikan speedometer kendaraan kalian? Ada yang belum pernah memperhatikan speedometer kendaraan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke. Berarti kalau kalian pernah mengamati speedometer, kalau kalian berkendara itu, kecepatannya itu stabil atau berubah-ubah? Berubah-ubah. Jadi kalau kita berkendara itu, hampir kecil kemungkinan kita bisa menggunakan kecepatan yang tetap. Nah, ini tadi pertanyaan yang kalian jawab. Pertanyaannya juga sudah kalian jawab. Apakah kecepatan yang kalian gunakan konstan atau tetap? Konstan tetap, maksudnya konstan atau berubah ini? Saya salah ketik ini. Jadi jawabannya adalah selalu berubah ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan lagi di LKPD kalian. Nah, ini ketika saya berkendara di jalan tol Balsam, Balikpapan Samarinda. Ada yang masih ingat rumus kecepatan pada mapel fisika? Yadi, rumus kecepatan. Ya, Pak. Jarak dibagi waktu. Itu. Rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Betul. Kalau simbolnya adalah jarak itu disimbolkan dengan S, ya.
Sedangkan waktu itu disimbolkan dengan T atau time. Nah, apa hubungannya dengan ini? Gambar perjalanan saya. Jadi ini adalah kondisi saya ketika masuk awal tol dari Samarinda ini ya. Nah, ini posisi ketika saya ingin keluar dari gerbang yang di Samboja. Ketika saya perjalanan dari masuk sampai dengan ingin keluar, itu ada rentang waktu tertentu. Saya simbolkan dengan H. Bahwa jarak itu bergantung terhadap waktu. Itu secara teori fisikanya seperti itu. Sehingga kalau S1 itu adalah fungsi T, fungsi dalam waktu, maka jarak yang kedua itu fungsinya bukan T lagi, tapi ada ditambah H, Pak. Ditambah H, karena tadi memerlukan waktu H ini ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita disuruh mencari kecepatan rata-rata, itu rumusnya sudah ada, saya sediakan di sana, adalah S2 dikurangi S1 dibagi dengan T2 dikurangi T1. S2 itu dituliskan fungsi T tambah H. Ini S1, berarti S1 apa yang kita ketikkan di sini atau kita tuliskan? S1 itu sama dengan fungsi dalam T, atau kita tuliskan FT. FT. Kalau T2 apa, Eko? T2-nya itu sama dengan T tambah H. Nice. Sapu bersih sekalian. T1-nya sama dengan apa? T1 sama dengan T. Nice. Oke, terima kasih. Sehingga pada bagian ini, bagian atas jelas tidak bisa kita kurangkan ya, maka di atas akan tetap. Sedangkan di bawah, T dengan minus T-nya, itu bisa kita coret, karena hasilnya adalah 0. Makanya di bawah sini tersisa adalah H. Yang di atas kita tulis tetap. F tambah H dikurangi dengan FT. Nah, dalam konteks fisika, jika waktu yang kita perlukan ini makin kecil, itulah yang dinamakan dengan kecepatan sesaat. Oke, kalau kita berkendara kecepatan makin kecil, itu adalah kecepatan sesaat. Sehingga rumus dari kecepatan sesaat itu adalah ini. Limit fungsi T tambah H dikurangi fungsi T dibagi H untuk H mendekati 0. Inilah yang dinamakan dengan rumus kecepatan sesaat. Nah, rumus inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk membuktikan turunan suatu fungsi. Iya, turunan suatu fungsi. Jadi rumus ini nanti yang akan kalian gunakan. Nah, sekarang saya kasih waktu kembali ke LKPD untuk problem 2 dan problem 3. Kalau sempat kalian kerjakan problem bonusnya, bonus problemnya, itu nanti akan ada nilai tambah. Saya kasih waktu kurang lebih berapa? 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Silakan kalian lengkapi LKPD-nya. Kalau sudah kalian lengkapi LKPD-nya, kelompok 3, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah ada, Pak. Belum ada, ya. Kelompok 5. Masih ngerjakan, Pak. Oke. Ini tadi ada yang nanya, mana nih? Kalau kalian sudah bisa membuktikan, untuk menjawab pertanyaannya boleh menggunakan aturannya boleh. Cukup ya? Ada yang bisa menyimpulkan di Mahendra? Apa isinya di sini? Konstanta. Nah, hasilnya di sini apa Mahendra? 0, Pak. Berarti terbukti bahwa fungsi X kalau dia konstanta maka turunannya adalah 0. Oke. Problem yang ketiga, berarti dari yang kalian dapat benar nggak kata-kata yang berwarna biru ini? Benar, Pak. Oke, nice. Di sini tinggal kita isi B itu merupakan koefisien. Iya. Hasilnya di sini adalah B. Oh, B. nice. Bonusnya ada yang bisa ngerjain? Berarti rumus yang kita punya tadi, ini kesimpulannya apa? Terbukti ya, ada fungsi X itu adalah X pangkat N, di mana N-nya tidak sama dengan 0, maka turunan pertamanya itu adalah N pangkatnya kalikan ke depan, dikali X pangkat N-nya dikurang 1. Nomor 3,
kalau fx-nya sama dengan 3x pangkat 2. Fit lagi. Apa, Fit? Joni, kamu ngerjain pakai cara limit atau pakai aturan yang sudah kita dapat? Aturan yang sudah didapat, Pak. Bisa ditunjukkan nggak? Videonya kamu nyalakan, lihatkan catatanmu, hasil coret-coretanmu itu tadi. Iya, Pak. Bisa dikasih tahu ke teman-teman, Fit, bagaimana kamu dapat itu? Fx sama dengan 3x pangkat 2. Turunan fungsi x sama dengan 3 kali 2 kali x pangkat 2 kurang 1. Pangkat dari x pindah ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1, Pak. Oke, terus hasilnya adalah 6x, Pak. 6x. Oke, terima kasih. Ini soal yang keempat, ada yang bisa nggak ini soal yang keempat? Tinggal kita kalikan sekawan. Nah, maka bentuknya sekarang menjadi ini. Dapatlah 1/2 akar X. Ganti X-nya dengan 3. Kita kalikan sekawan lagi, karena ini bentuknya itu bukan bentuk rasionalnya. Jadi, laju perubahan sesat terhadap X adalah akar 3/6. Ini pembelajaran yang kita lakukan. Apa sih yang bisa kita dapatkan? Siapa yang bisa menunjukkan atau bisa memberikan jawaban untuk kesimpulan pertama yang bisa kita ambil dari pembelajaran tadi terkait dengan kecepatan sesaat? Atau Andika masih ingat? F action X sama dengan limit F dalam kurung X tambah H tutup kurung kurang F dalam kurung X H mendekati 0/H. Oh iya, kita lihat benar nggak sih? Jadi notasi limit yang kita dapat hari ini yang pertama yaitu apa? Benar tadi yang dikatakan Andika, saya yang kurang ini malah. F aksen X itu adalah limit F, oh ini masih T ya, berarti bukan F aksen X tapi F aksen T. Nggak apa-apa, nanti saya perbaiki ini, nanti saya share lagi. FT tambah H dikurangi FT dibagi H untuk H mendekati 0. Inilah rumus limit fungsi yang terkait dengan turunan. Yang kedua, kalau fx sama dengan c, maka x-nya sama dengan 0. Oke, nice. Itu adalah kesimpulan yang kedua. Terima kasih. Yang ketiga, apa hasil yang kita dapat kalau fx sama dengan bx? Maka B. Terima kasih Andika. Kalau fx sama dengan bx, itu turunan pertamanya adalah B. Yang keempat, muncul malah duluan. Ya nggak apa-apa deh. Ada yang bisa membacakan kesimpulan terakhir? Jika fx sama dengan xn X atau pangkat n merupakan bilangan bulat positif dan oke. f N tidak sama dengan 0, maka f berapa itu, Pak? F1 atau per X. Aksen jangan 1. F aksen X N dikali N1, Pak. X pangkat N kurang 1. Ya, terima kasih. Lain kali lebih fokus belajarnya. Tadi apa yang kita dapat ya itulah kesimpulannya. Jadi ini ada 4 kesimpulan yang kita dapat. Itulah beberapa sifat-sifat atau aturan untuk menentukan turunan suatu fungsi. Gimana nih? Apa yang saya sampaikan tadi? Ada yang kurang, kecepatan atau seperti apa? Kasih pendapat. Pak, 1 atau 2 orang. Kalau pada malu nanti di Google Form saya tambahin 1 pertanyaan. Silakan nanti kalian sampaikan di sana. Untuk pertemuan berikutnya, itu di hari Senin atau Selasa nanti, kita akan membahas tentang turunan dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk Reno, silakan dipimpin berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ingat, jangan lupa, silakan nanti dikerjakan. Ingat, sebelum kalian kerjakan juga, kalian berdoa dulu supaya dimudahkan. Saya akhiri, terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.